Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Maret 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Taurus, langsung aja kita mulai. Di situ ada kartu dari The Emperor ya, kemudian di situ ada dari The Moon, posisinya reversal, kemudian di situ ada energi dari The Lovers, reversal lagi, kemudian di situ ada energi dari The Chariot, lagi-lagi di reversal ya, dan berikutnya di situ ada Four of Swords ya, Berikut di situ ada energi dari Nine of Wands, hadir energi dari Ace of Cups. Kemudian di situ ada energi dari The Empress, dan kemudian di situ ada energi dari Three of Cups ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, kamu Taurus itu tuh untuk kondisi di bulan Maret, kamu nanti akan lebih cenderung tuh milih ya, milih sesuatu, melakukan sesuatu itu tuh untuk demi kepentingan dirinya kamu sendiri. Gitu ya. Ini bukan egois. Ini adalah bentuk dari self love-nya kamu, self care-nya kamu, gitu ya. Dan memang kalau Mari lihat, ini bisa aja ya, sesungguhnya gambaran bacaan yang paling tepat untuk yang relationship-nya ternyata beraroma cinta segitiga atau cinta bersegi sekian gitu ya. Atau ini adalah gambaran seseorang yang sebenarnya sudah punya berstatus janda gitu ya, atau berstatus duda gitu ya. Nah, atau memang ada kemungkinan bahwa kamunya Taurus itu tuh sudah mulai sangat amat serius gitu ya, mikirin tentang kehidupannya kamu. Sehingga dalam kehidupannya kamu di saat ini, kamu akan lebih kayak cenderung ya, mikirin tentang apa sih yang terbaik untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya. Jadi kamu sudah tidak lagi mau menghabiskan waktunya kamu, ya, usiamu, menghabiskan sumber dayanya kamu, uangkah atau apakah itu namanya hal-hal yang berharga pada dirimu. Kamu gak mau mengalokasikan itu semua kepada hubungan yang kamu rasa gak jelas juntrungannya ke arah mana. Gitu ya. Atau hubungan yang sebenarnya tidak memberikan pelayanan kebahagiaan yang secara konsisten, utuh kepada kamu. Gitu loh ya. Jadi maksudnya beberapa di sini tuh kamu udah tidak dalam level untuk hanya sebatas yuk pacaran yuk cinta-cintaan yuk kita jalanin aja dulu gitu ya. Kamu udah melewati fase itu. Kamu mau, kalaupun kamu berpacaran dengan seseorang, tapi pacarannya itu tuh ujungnya ke pernikahan. Nah, tetapi kamu juga di sini Mari lihat bukan sembarang pilih orang. Bukan asal kamu ketemu sama cowok atau asal kamu ketemu sama cewek, lantas di situ kamu main hajar-hajar beleh aja, walaupun misalnya kehidupannya dia morat-marit dan sebagainya gitu ya. Yuk kamu juga nggak mau kalau Mari lihat di sini. Itu ya, kamu ini tuh pilih-pilih gitu loh. Bukan soalnya kamu narsis gitu ya, sok-sok kamunya itu tuh hebat, cantik, atau kayak kamu meninggikan dirinya kamu daripada manusia-manusia lain, enggak. Kamu di situ tuh udah secara realistis menilai tentang hidup gitu ya. Makan cinta aja nggak kenyang gitu ya. Nggak bisa tuh cinta digadai untuk bisa bayar uang listrik, beli rumah, beli mobil, punya deposito, punya
emas berlian, harta berlimpah. Gitu ya. Jadi kamu juga milih seseorang itu tuh yang sudah mapan. Lahir batinnya itu tuh udah mapan. Nah di situ loh ya. Dan kalau mari lihat dalam relationship-nya kamu dengan si seseorang ini, kamu kemudian hanya akan bisa menilai si dia ini tuh sebatas lebih cocoknya dia ya. Lebih cocoknya dia ini tuh hanya hanya sebatas temannya kamu aja, bukan orang yang akan mendampingi atau didampingi oleh kamu di masa depan. Nah, kayak gitu ya. Atau kamu di sini tuh lebih memilih mencarikan kehidupan yang layak untuk anak-anakmu gitu ya, daripada hanya sebatas berkutat di urusan kepuasan egonya kamu semata. Gitu loh. Ya. Jadi di sini tuh kamu akan fokus pada seseorang yang kamu cintai, yaitu dirimu sendiri, atau di situ tuh keluargamu, anakmu, kiranya di sana ya, di situ. Jadi kamu tuh kayak gak mau terlalu banyak mikir, kamu gak mau terlalu banyak memaksakan dirinya kamu untuk bisa fit dengan seseorang ini. Kamu gak mau nurunin standarnya kamu gitu ya. Atau kamu juga gak mau terusik gitu loh. Mesti membuat seseorang ini tuh berubah menjelma jadi sosok seseorang yang kamu harapkan gitu ya. Daripada merubah dia, mendingan mari lihat kamu di situ tuh nge-gym gitu ya. Luluran gitu ya. Kamu sudah lebih kayak mendingan aku upgrade hidupnya aku, dirinya aku. Nah, di situ ya. Akhirnya ya mau nggak mau seseorang ini tuh mari lihat dia sudah dalam fase akan tereliminasi oleh kamu. Nah, ketika pun kamu masih tetap mau jalan sama seseorang ini, tapi sudah pasti seseorang ini tuh hanya akan menjadi selingan dalam hidupnya kamu sembari kamu menunggu, menanti, ataupun menjalani kehidupan yang lebih cocok untuk kamu gitu loh ya. Jadi maksudnya gini, oke, kamu tetap pacaran sama dia, tapi kamu membuka diri nih, ngeliat-liat juga nih, mana nih yang kira-kiranya cocok dijadikan istri, mana nih yang pantas dijadiin suami gitu ya. Jadi kayak kamu gak mau all in, kamu gak mau utuh dalam hubungan kalian ini, gak mau kamunya. Sebab ya tadi mungkin kamu yang kayak ngapain juga gitu loh, ngapain juga mau habis-habisan bereffort dalam relationship, toh seseorang ini tuh kok kayaknya ya ini maaf ya, mari nggak bisa ketemu sama kalimat yang lain ya, kata-kata yang lain gitu ya. Hanya ini yang melintas di kepalanya Mari. Jadi kayak Mari lihat di sini nih, ya dia tidak layak gitu ya, dia kurang layak bagi kamu gitu ya, kurang pantas aja gitu ya. Kalau kamu maksakan diri dengan dia, mau nggak mau kamu itu tuh turun grade gitu ya, merendahkan. Kamu mau nggak mau harus menurunkan standar hidupnya kamu gitu loh ya. Apa yang kamu perjuangkan selama ini dalam hidupnya kamu terpaksa harus kamu relakan hanya untuk bisa serasi nyambung cocok dengan seseorang ini. Mari lihat, wah kamu nggak mau mengambil resiko sampai sebesar itu, nggak mau gitu ya. Jadi di matanya kamu ya seseorang ini ya, lagi-lagi ya harus Mari tegaskan ya, dia hanya, apakah itu bisa dikatakan batu loncatan gitu ya, atau ya tadi hanya sebatas selingannya kamu aja jadinya gitu ya. Ya masih tetap akan kamu tanda kutip kamu temenin gitu ya, kamu mau bersama dengan dia sebelum kamunya itu tuh ya ketemu sama yang lebih oke, atau sembari menjalani kehidupan kamu yang kamu rasa udah mantap kok gitu ya. Karena Mari lihat ini energinya Taurus, energi yang sesungguhnya itu tuh ini ya, hidupnya kamu sebenarnya sudah cukupnya ini kalau Mari lihat ya. Udah cukup, maksudnya ya secara finansial, ya kamu juga bukan orang yang kelihatan loneliness gitu ya. Ya taraf hidupnya kamu ini tuh secara lahir batin Mari nampak udah oke-nya nih sebenarnya.
gitu kan. Hanya saja ya tadi mungkin beberapa yang kayak ceritanya masih single gitu ya, kok rasa-rasanya enak juga ya berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan gitu ya, atau masih ada ya apa ya, ya kalau bisa ada yang nambahin gitu ya. Kalau ada yang bisa hadir dalam hidupnya kamu, mau berperan, menambahkan warna-warni indah dalam hidupmu, why not gitu ya di sana. Atau yang kayak ya kamu hanya sebatas suntuk aja gitu ya, kamu hanya sebatas gabut-gabut nggak jelas gitu ya. Sehingga kamu mau tadinya itu tuh terhubung dengan si seseorang ini. Namun di sini kamu mari lihat mainnya itu tuh cerdas banget, pinter gitu. Ya, kamu nggak yang mau habis-habisan gitu ya, kamu nggak mau konyol gitu loh ya, memaksakan diri dalam relationship ini, mendapatkan validasi kalau kamu itu tuh adalah orang yang akan dipilih oleh dia, bahwa kamu adalah orang yang baik budi, bahwa kamu adalah pria atau wanita yang luar biasa. Mari lihat di sini tuh energinya kamu tidak menjebakkan dirimu sendiri kepada kepuasan ego. Nah, kalau minta validasi itu tuh kan sebenarnya itu kan kebutuhannya ego ya. Kalau diri mah, kalau diri sejati mah dia kan udah tahu, wah aku adalah percikan ilahi. Gitu ya. Ya aku maha kaya, aku ya sudah kaya, ya aku penuh dengan cinta. Gitu ya. Ya aku mampu-mampu saja. Gitu ya, bahwa ya kalau sadar pada jiwa tertinggi itu kan ya semua sudah baik-baik saja. Gitu ya. Tapi kalau ego tadi, itu mintanya banyak-banyak gitu. Aneh-aneh itu kalau mintanya ego. Dan kamu tidak bermain dalam ranah ego di sini. Kalau mari lihat ya. Sehingga lepas pun relationship ini, mari rasa kamu kok kayak nggak menyayangkan itu gitu loh. Ya. Kalaupun kenyataannya memang putus kamunya dengan seseorang ini, bubar entah jenis relationship apapun namanya kamu dengan seseorang ini, ya paling-paling kamu akan sedih lah ya. Sedihnya itu tuh ya paling lama sebulan gitu ya. Karena toh nggak terlalu gimana-gimana banget gitu loh efeknya seseorang ini bagi kamu. Gitu ya. Dan yang paling pentingnya tadi, nggak ada keterikatan, kemelekatan egonya kamu melalui relationship kalian ini. Ya dia bisa tampil hadir sebagai versi terbaiknya dia ke kamu, ya syukur. Kalau enggak, mari lihat kamu ringan aja, santai aja gitu ya, kalau mari tangkap. Dan memang seseorang ini kalau dilihat-lihat, ini tuh pun kalau diharapkan memperjuangkan kamu, terutama di beberapa bulan belakangan ini, termaksud di sampai tanggal 7 bulan Maret ya, ini tuh ya seseorang ini tuh mari lihat tidak mau itu tuh berjuang lebih jauh lagi untuk kamu. Oke, mungkin untuk beberapa tadinya ada ya, gas terus gitu ya. Tapi di sini energinya ini mari lihat sekarang sudah melempem gitu ya. Dan ini bukan sebuah gambaran yang misterius ya, tidak. Sebab dia pasti akan tunjukin terang-terangan. Tunjukinnya gimana sih maksudnya Cici Mari? Dia blokir kamu. Kamu coba chatting dia tidak segera bergegas untuk merespon. Gitu ya. Jadi ibaratnya seseorang ini tuh akan ya yang ngasih tahu sama kamu gitu loh ya, bahwa energinya dia untuk sampai sebegitu hebatnya membuat hubungan kalian ini tuh survive, berjuang dia untuk nyampe ke standarnya kamu, melayakkan dirinya dia untuk jadi pasanganmu, atau berusaha membuat kamu mantap dan yakin ke dia, itu tuh pasti nggak ada gayanya, nggak ada. Itu ya. Chattingan yang tak kunjung dibalas atau komunikasi yang dilakukan dengan separuh hati, pertemuan yang dielakkan. Nah, itu tuh nanti gambaran dari si pasangan kamu. Dan ya beberapa mari lihat ya sudah kejadian gitu loh. Hanya ini bacaan kelanjutan energinya. Ya polanya masih kayak gitu muternya, berjalannya.
gitu ya. Orang ini tuh pun komitmennya ke kamu ya akhirnya juga ya nggak kuat gitu ya. Entah pun sebab karena dia mencontoh kamu pula gitu ya, karena tadi kamu kan di sini tuh kan nggak yang nunjukin kalau kamu memang mengharapkan betul kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu gitu ya. Ya kamu juga kayak sering mengabaikan dia, jangan-jangan di situ ya. Ya pokoknya kamu juga kayak yang membatasi dirinya kamu, akhirnya seseorang ini tuh bisa aja mirroring gitu loh ya, mencontoh kamu pula. Jadi kalau mari tangkep kondisi hubungan yang berjalan dengan mulus itu tuh nampaknya bukan menjadi gambaran relationship-nya kamu dengan si seseorang ini gitu ya, setidaknya tadi sampai di tanggal 7 bulan Maret. Nah di situ arah-arahnya mau ke perpisahan ini, di situ ya, arah-arahnya mau ke perpisahan. Walaupun tentu seseorang ini tuh kalau mari lihat dia sesungguhnya untuk melepaskan diri dari kamu butuh proses waktu ya, gitu loh. Sehingga makanya yang mari sampaikan barusan, mari hanya akan bisa bilang kalau hubungan ini tuh arah-arahnya mau ke perpisahan. Kayak masa fase transisinya gitu loh. Ini belum benar-benar berpisah relationship-nya gitu ya. Tapi mulai dia ya. Kalau dibilang hubungan yang baik itu grafiknya menanjak. Nah saat ini hubungan kamu dengan si dia grafiknya itu tuh justru melandai, nurun gitu ya, di situ. Dan ya disayangkan juga ya sama si seseorang ini bahwa hubungan kalian itu tuh nggak bisa survive gitu ya sampai sebegitu panjangnya gitu ya. Dia sayangkan juga di situ. Gitu. Jadi ini tuh energi match-nya kalian berdua, ceritanya itu tuh melemah gitu loh. Ya, kalau kalian ini tuh relationship-nya sudah lama ya. Jadi mari bilang di sini tuh ceritanya melemah. Kalau yang baru-baru ya wajar kalau energi begini ya di hubungan yang seumur jagung, PDKT kah atau di awal-awal fase pacaran gitu ya. Nah, tentu bacaannya agak berbeda sedikit, yaitu bukan arah-arahnya ke perpisahan, tetapi arah-arahnya masih dalam fase membonding ya, ngebonding emosional satu sama lain di sana ya, masih jadi kayak yang masih sebatas seneng sama seneng aja ini fasenya, suka sama suka aja gitu ya, belum timbul di situ tuh keinginan gitu ya, maksudnya keinginan untuk bersama, keinginan untuk naikkan jenis relationship ini, enggak, ibaratnya masih kayak dua orang di kamar gelap gulita yang lagi meraba-raba mencari satu sama lain. Nah, kira-kiranya begitu. Analoginya di situ. Dan mungkin mulut bisa bilang pacaran yuk gitu ya. Dan disambut, oke, ayo gitu ya. Itu tuh mari lihat masih hanya di sebatas bunyi aja gitu ya, suara yang keluar dari tenggorokan, bukan suara yang keluar dari hati. Belum di situ ya kalau ini hubungannya PDKT atau pacaran seumur jagung gitu loh. Jadi di fase awal-awal ini masih jelas kelihatan di situ tuh energinya ogah-ogahan lah itu ya, antara ada dan tiada masihan ini relationshipnya masih kayak acuh-acuh nggak butuh gitu loh energinya ya kalau ini tuh di awal-awal relationship. Oke lah, jadi dalam bacaan kita kali ini energi Aries hadir, energi dari Sagittarius, masuk energi dari Taurus Libra, ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, masuk energi dari Libra di situ, Gemini hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah,
Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.